kasih Tuhan. Engkau sumber pertolongan hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa memperhatikan setiap langkah kami. Dan Engkau Allah yang maha tahu dalam setiap hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Setelah Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kami. Tuhan, ini ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami. Karena semuanya berkenan di hadapan hadirat Tuhan, memberkati setiap hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Saatnya kami tidak renungkan firman-Mu Bapa. Berbicara atas kami siap mendengarkan. Persiapkan hati, pikiran dan telinga kami untuk boleh menerima taburan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus. Demikian juga setiap jemaat Tuhan yang hadir di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima berkat firman-Mu. Yang siap menerima berkat firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk tim worship yang boleh melayani kita di pagi hari ini, luar biasa. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Ya, saya memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Saya Yohan Andri Kurniawan. Saat ini saya mengembalakan di sebuah gereja kecil di Solo. Namanya GBIS Mutihan. Karena kampungnya itu Mutihan, jadi namanya Mutihan. Di tengah-tengah kampung Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berkesempatan ke Solo silahkan mampir. Karena memang kami di kota Solo namun di perkampungan begitu. Saya punya satu istri, Teresia Widianingsih, dan anak satu namanya Sam Adiatma Widiawan. Ini sedikit perkenalan saya dan saya bersyukur pagi ini diberikan kepercayaan, kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semuanya beribadah di tempat ini dan saya boleh melayani firman Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita? Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita belajar firman Tuhan. Saya berikan judul firman Tuhan di pagi hari ini, Tuhan Yesus sumber pertolongan. Tuhan Yesus sumber pertolongan. Katakan bersama-sama sumber. Aduh maaf, nah sumber. Apa yang dimaksud dengan sumber itu Bapak Ibu? Sumber adalah tempat sesuatu yang keluar. Bisa cairan, bisa sumur, bisa asal dari sesuatu begitu. Suatu ketika ada seorang pesulap yang dia baru memainkan sulapnya di depan anak-anak yang sedang ada satu anak yang ulang tahun begitu. Pesulap itu bawa topi yang biasanya begitu, kemudian bawa tongkat kecil. Seorang anak datang ke pesulap itu, kemudian pesulap tanya, "Nak, kamu pengen apa? Nanti saya keluarkan dari topi ini." Anak kecil ini dengan polosnya bilang, "Pak Sulap, saya pengen bunga." Kemudian sulap itu bim salabim, keluarlah dari topi yang dia bawa itu bunga dan diserahkan kepada anak ini. Wah, anak ini senang banget. Anak kedua seorang laki-laki, anak laki-laki datang. "Nak, kamu pengen apa?" Biar agak sulit sedikit, kalau tadi teman saya bunga, cobalah sekarang yang makhluk hidup. "Saya kepengen burung merpati." Kemudian pesulap itu dengan mantranya bim salabim ada bagadebra. Keluarlah apa? Burung merpati dikasihkan anak ini. Anak ketiga dengan penuh tanda tanya dia bilang, "Aduh, minta apa ya?" Kemudian pesulap ini nanya kepada anak yang ketiga yang datang, "Nak, minta apa ya nak?" Agak berhenti sebentar begitu. Kemudian apa yang dikatakan anak ini? "Pak Sulap, saya minta tongkat Bapak dan topi Bapak." Wah, kaget ini. "Loh kenapa?" "Kan tongkat itu bisa membuat bunga, bisa membuat burung merpati. Saya pengen nanti dengan tongkat dan topi Bapak itu, saya pengen apa-apa, saya bisa buat sendiri." Artinya anak ini tahu Bapak Ibu. Dia lihat teman-temannya itu dapat sesuatu dari topi itu. Dan dia tidak pengen dapat sesuatu, namun dia pengen dapat sumber dari sesuatu yang diterima oleh teman-temannya itu. Itu namanya sumber. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Pagi ini mau kita belajar mengapa Tuhan Yesus menjadi sumber pertolongan kita. Kita mau baca Alkitab kita di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Lukas 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Aduh, minta maaf ini tidak terlalu. Yes, ini aja apa. Demikian Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan Yesus berteriak. Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dan tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah mereka di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, yang dimaksud sumber ini yang tadi saya sudah katakan. Asal atau tempat di mana sesuatu itu muncul, itu namanya sumber. Yes. Nah, mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai sumber pertolongan saya dan Bapak Ibu Saudara? Mengapa Yesus itu harus menjadi sumber pertolongan kita? Hal yang pertama yang perlu Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam ayat ini. Perhatikan di dalam ayat yang pertama. Ada pernyataan Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Yesus menyusuri perbatasan Samaria. Perhatikan Bapak Ibu, saya memang tidak jelas petanya, namun saya tuliskan peta di sini. Aduh, maaf, tidak terlalu jelas. Jadi memang perjalanannya itu agak memutar sedikit Bapak Ibu. Antara Samaria dan Yesus mau ke Galilea itu agak memutar, kalau dikatakan di sini agak memutar sedikit. Namun mengapa Yesus menyusuri? Mengapa Yesus berjalan agak memutar? Saya melihat di sini karena ia mengetahui bahwa saat dia memutar, dia akan bertemu dengan ke-10 orang kusta. Ayat pertama tadi, ayat yang ke-16 tadi mengatakan dia harus menyusuri karena dia tahu kalau dia di depannya itu akan ada ke-10 orang kusta yang menemui Tuhan Yesus. Hal itu berarti Tuhan Yesus mengetahui masa depan. Tuhan Yesus mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan seorang. Tuhan Yesus juga mengetahui masa depan seorang. Meskipun Yesus saat ini ada di sini, namun Yesus akan ngerti, apa yang terjadi ke depannya nanti. Mengapa dia harus menyusuri? Karena dia tahu bahwa di depannya nanti dia akan ketemu dengan ke-10 orang kusta. Dia harus ketemu dengan 10 orang kusta. Itu berarti Tuhan Yesus itu mengerti setiap masa depan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Mengapa Yesus kita katakan sumber? Karena Yesus sangat mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang. Seperti halnya pemazmur mengatakan, Mazmur pasal yang ke-139 ayat 13 dan 14. Mazmur 139, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, dan aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara yang dikasih Tuhan,
Daud di sini memberikan sebuah kesaksian bahwa Tuhan itu mengatur hidupnya, bahkan Tuhan itu membentuk dalam kandungan ibunya. Dan Tuhan juga ngerti master plan kehidupan Daud sampai akhirnya. Nah kalau begitu apakah itu berarti nasib? Enggak Bapak Ibu. Mengapa sebabnya demikian? Karena Tuhan mengerti setiap rancangan-rancangan yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia. Lah begitu kenapa kok ada seseorang yang harus mengalami keburukan? Mengapa seseorang harus mengalami situasi kondisi yang sulit? Kalau Tuhan mengerti masa depan suatu yang baik dalam kehidupan seorang, mengapa ada orang percaya, orang Kristen harus mengalami situasi kondisi yang sulit? Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Sebenarnya Allah itu merancang hidup manusia dalam keadaan apa Bapak Ibu? Baik. Sebelum Allah menciptakan manusia, apa yang Allah ciptakan? Apa Bapak Ibu? Bukan hanya sebentar 6 hari Allah menciptakan, enggak. Namun Bapak Ibu kalau baca dengan spesifik, Allah menciptakan Taman Eden. Taman yang sangat indah, taman yang sangat baik, bahkan taman yang ditumbuhi oleh berbagai macam pohon di situ. Tujuannya apa? Supaya manusia saat diciptakan, manusia ditempatkan di taman itu dan manusia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Artinya bahwa Allah itu ngerti rancangan yang baik ke depannya. Allah itu ngerti rancangan yang baik untuk setiap kehidupan manusia. Allah bahkan memberikan firman, semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya. Akan tapi pohon pengetahuan hal yang baik dan yang jahat ini, jangan engkau makan buahnya. Bapak Ibu, waktu saya bilang hal itu kepada teman-teman yang bimbingan baptisan, ada yang bertanya, lupa kok dadak, maaf orang Jawa ya Bapak Ibu, kok harus ada tanaman yang baik dan yang jahat? Misalkan saja tanaman yang baik dan yang jahat itu tidak diciptakan Tuhan, kan manusia tidak jatuh dalam dosa. Kemudian saya bilang, manusia diberi kehendak bebas, diberi kemampuan untuk memilih. Makasih. Diberi kemampuan untuk memilih. Sehingga Tuhan sebenarnya memberikan perintah yang sangat gampang. Semua makanan ini, semua pohon ini boleh kau makan buahnya, tetapi satu yang tidak kau boleh makan, yaitu pengetahuan hal yang baik dan yang jahat. Bapak kalau saya balik firman Tuhan ini, semua tanaman itu tidak boleh dimakan, namun yang boleh dimakan cuma satu itu. Kalau dibalik begitu, bagaimana Tuhan itu? Tuhan itu Tuhan yang tidak maha kasih. Mengapa sebabnya Tuhan pengen sesuatu yang baik bagi manusia? Sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang baik bagi manusia. Tapi manusia itu loh, yang kadang-kadang tidak taat akan rancangan Tuhan. Manusia tidak melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Sehingga kebaikan Tuhan itu tidak pernah tercapai dalam kehidupan manusia. Demikian juga Tuhan Yesus mengerti kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengerti kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus mengerti kehidupan pribadi lepas pribadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus juga mengerti masa depan putra putri kita. Tuhan Yesus mengerti setiap masa depan anak-anak kita. Dan saya sungguh yakin, masa depan yang Tuhan nyatakan bagi kita untuk kebaikan saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan ngerti rancangan apa yang terjadi ke depan. Dan rancangan Tuhan itu pasti baik adanya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sendiri awalnya memang saya itu tidak ingin menjadi seorang pendeta. Bapak saya pendeta, awalnya saya tidak menjadi pendeta. Namun karena orang tua saya doakan saya mungkin saja begitu Bapak Ibu ya.
Akhirnya saya jadi pendeta. Ya bukan karena terpaksa, namun saya merasa ini karena panggilan Tuhan juga dalam hidup saya. Dan saya tahu bahwa saat saya ada di sini, ini karena kebaikan Tuhan. Ini karena anugerah Tuhan. Kami dari keluarga yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Kami dari keluarga yang ada karena anugerah Tuhan dan karena tahu bahwa rancangan Tuhan yang ke depan itu pasti baik adanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di antara kita, adakah kita yang merasa bahwa wah masa depan kita itu suram, masa depan itu tidak ada harapan. Anak-anak saya bagaimana ke depannya nanti, Bapak Ibu? Mari kita yakini bahwa Allah mengetahui masa depan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan putra-putri kita. Sehingga mari kita hanya menyerahkan kepada Tuhan Yesus sumber pertolongan kita. Saya sungguh yakin juga Tuhan Yesus mengerti setiap masa depan apa yang terjadi di gereja ini. Dan saya yakin Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa yang Bapak Ibu rancangkan sesuai dengan rancangan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan mengerjakan itu tepat pada waktunya. Karena Yesus mengetahui masa depan saya, Yesus mengetahui masa depan Bapak Ibu Saudara, Yesus mengetahui apa yang akan terjadi ke depan dalam kehidupan kita semuanya. Bagi anak-anak kita, apa yang akan terjadi bagi anak-anak kita, Yesus mengerti. Itulah mengapa sebabnya saya dan Bapak Ibu Saudara menjadikan Tuhan Yesus sumber pertolongan kita. Karena Tuhan Yesus mengerti masa depan kita. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita menjadikan Tuhan Yesus sumber pertolongan kita? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang peduli bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca di dalam ayat 14 Bapak Ibu. Dimulai dari ayat 13, saya akan bacakan. Ayat 12 juga. Ketika ia masuki desa itu datanglah 10 orang kusta, mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru kasihilah kami. Perhatikan ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang berpenyakit kusta, zamannya Tuhan Yesus berbeda dengan orang berpenyakit kusta pada zaman saat ini. Saya pernah pelayanan di sebuah gereja di daerah kota Jepara, itu daerah pesisir utara Pulau Jawa. Kebetulan gereja kami itu depannya rumah sakit. Nah, zaman saya pelayanan di sana awal-awal tahun 99, rumah sakit itu untuk merehabilitasi orang-orang kusta. Jadi saya tahu benar Bapak Ibu, bagaimana orang yang berpenyakit kusta itu. Orang yang berpenyakit kusta parah, kemudian dia seperti kulitnya itu mengelupas dan sendi-sendi, tulang-tulang sendi yang rawan, tulang sendi rawan ini itu akan rapuh dan akhirnya putus, dari tangannya itu bisa putus sendiri gitu Bapak Ibu. Itu orang-orang kusta. Kalau zaman dulu, zaman Tuhan Yesus bukan hanya sekedar penyakit, tapi itu hukuman atau kutukan yang diterima oleh seseorang. Sehingga orang kusta itu harus dikucilkan sebuah daerah. Orang kusta itu harus disingkirkan dari keramaian. Dia harus hidup menyendiri. Nah, daerah kami itu memang daerah terpencil waktu di Jepara, sehingga itu menjadi sebuah rumah sakit yang agak terpencil begitu, dan itu menjadi untuk perawatan orang-orang kusta. Demikian juga di daerah atasnya Bapak Ibu, di pinggir pantai itu ada perkampungan kusta. Namun kalau mereka bilang perkampungan kusta sudah peribaksil atau sudah sembuh begitu. Saya tahu sendiri Bapak Ibu, tidak gampang orang kusta itu. Waktu itu saya pernah mimpin ibadah orang kusta. Ya maaf kata Bapak Ibu, saya sudah diingatkan sama beberapa pegawai rumah sakit, Pak nanti kalau pas pelayanan tidak usah salaman.
Nanti selesai ibadah langsung pulang saja enggak apa-apa Pak. Benar Bapak Ibu, memang enggak gampang. Saat saya mimpin ibadah, baunya itu udah maaf kata, bau orang luka yang sudah agak busuk begitu. Jadi sambil saya ngomong, aduh agak nahan meludah. Karena kan orang kalau baunya enggak enak kan biasanya pengen meludah. Itu hampir sampai 1 jam harus nahan ludah. Ngomong sambil nahan ludah, bisa gimana rasanya Bapak? Wah saya kemudian langsung lari, selesai amin ibadah, Pak Bu saya pamit, langsung saya keluar, saya ludahkan itu dengan di luar rumah sakit. Enggak gampang Bapak Ibu. Enggak banyak orang yang mau peduli akan orang kusta ini. Bahkan mereka cenderung takut kepada orang kusta ini. Karena apa? Takut kalau ketularan. Karena penyakit kusta itu bilangnya nular. Meskipun tidak langsung. Itu 15 tahun kemudian kalau baksilnya itu, bakterinya itu masuk, itu bisa menular. Sehingga banyak orang harus menjaga jarak. Zaman Tuhan Yesus bukan hanya menjaga jarak. Mereka harus menjauhi. Mereka harus jauh-jauh. Namun perhatikan di dalam ayat ini, Yesus berhenti memandang mereka. Yesus memberikan perhatian kepada mereka. Mengapa dikatakan ini? Yesus memandang mereka dan berkata, artinya Yesus berhenti memperhatikan mereka. Artinya kepedulian Tuhan Yesus itu dinyatakan dengan tindakan ini. Dan kepedulian Tuhan Yesus dinyatakan melalui sebuah perintah. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ini kepedulian Tuhan Yesus. Meskipun perkataan Tuhan Yesus itu memang tidak masuk akal bagi orang-orang kusta. Namun karena mungkin orang kusta ini merasa diperhatikan Tuhan Yesus, dipedulikan Tuhan Yesus, kemudian mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Bapak Ibu, tidak gampang peduli ini Bapak Ibu. Tidak mudah orang peduli dengan orang kusta ini. Bahkan orang-orang Yahudi dilarang mendekat pada orang kusta ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat ini, Yesus memberikan perintah. Dan perintah Tuhan Yesus ini bagi orang kusta memang itu perintah yang seperti bisa menjerumuskan. Karena apa? Saat dia memasuki kota dalam situasi penyakit kusta, dia pasti kalau tidak sembuh pasti mati. Karena apa? Dilempari batu. Orang kusta tidak boleh ada dalam sebuah kerumunan. Saat dia ada dalam sebuah kerumunan dia harus teriak-teriak kusta, kusta atau najis, 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 najis. Supaya apa? Orang yang melihat dia dan mendengar teriakan dia menjauh, tidak mendekat. Karena apa? Kalau dia tidak bilang begitu, dia bisa dilempari batu dan pasti mati. Namun karena orang kusta ini melihat kepedulian Tuhan Yesus, dia akhirnya melakukan apa yang Yesus perintahkan. Bapak Ibu, kepedulian Tuhan Yesus. Yesus Allah kita, Allah yang peduli dalam setiap keadaan kita. Yesus sebagai Allah kita, Allah yang mengerti dan Allah yang peduli dalam setiap keberadaan yang kita miliki. Dan kepedulian itu dibutuhkanlah respon. Bapak Ibu, kepedulian Tuhan Yesus juga membutuhkan respon saya dan Bapak Ibu Saudara seperti orang kusta ini loh. Yesus memberikan perintah, pergilah, tunjukkanlah dirimu pada imam-imam. Orang kusta ini meresponi apa yang diperintahkan Yesus. Mereka melangkah, mereka melangkah, mereka melangkah. Dan di tengah perjalanan Alkitab menuliskan, mereka menjadi sembuh. Dan sementara ayat 14b, dan sementara mereka di tengah jalan mereka tahir. Mereka menjadi tahir. Jadi kepedulian Tuhan Yesus inilah yang direspon oleh para orang kusta itu.
Dan sehingga mereka menjadi sembuh. Bapak Ibu, dibutuhkan respon dari perintah Tuhan Yesus. Tanpa respon, tanpa tindakan, melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dipedulikan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, mereka juga tidak bisa berbuat apapun. Dibutuhkan respon dalam dibutuhkan respon, maaf, tidak terlalu kelihatan. Dibutuhkan respon. Jadi bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan Yesus? Responi perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Responi kepedulian Tuhan Yesus itu dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita hanya sebatas mendengar saja, atau sebatas mengerti perintah Tuhan, dan tidak mengerjakan perintah itu, tidak ada artinya. Tidak ada gunanya. Saat kita mendengar perintah Tuhan, saat kita mendengar arahan Tuhan, saat kita melihat kepedulian Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan kita tidak meresponi apa yang Yesus perintahkan, tidak ada artinya sama sekali. Dibutuhkan respon atas kepedulian Tuhan Yesus. Bapak Ibu, bagaimana dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita melakukan perintah Tuhan dalam hidup ini? Kadang-kadang kita pengen mujizat Tuhan Yesus. Kadang-kadang pengen pertolongan Tuhan Yesus. Namun saat kita mendapatkan perintah Tuhan, kita tidak mau melakukan. Itu sama halnya, tidak ada artinya, sia-sia. Harus dibutuhkan langkah untuk melakukan perintah Tuhan itu. Dibutuhkan tindakan untuk mengerjakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu, saya cepat saja Bapak Ibu. Hal yang ketiga, ini yang menjadi renungan bagi kita. Tuhan Yesus sebagai sang pemulih. Bapak Ibu pasti sudah ngerti ayat ini ya Bapak Ibu. Dari ke-10 kusta tadi siapa yang sembuh? Siapa yang disembuhkan? 1 atau 10? 10 orang kusta tadi tahir. Namun ayat ini menjelaskan ke-10 orang kusta tadi tahir. Ayat yang 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat ini. Jadi ke-10 orang kusta setelah diperintahkan Tuhan, pergilah, masuklah kota, perlihatkanlah dirimu pada imam. Ke-10 orang kusta ini sama-sama jalan. Di tengah jalan, semuanya tahir, semuanya sembuh. 1 orang balik pada Tuhan Yesus, namun 9 orang ini penafsirannya begini. 9 orang ini tetap berjalan mendatangi imam. Memperlihatkan diri kepada imam. Mengapa sebabnya mereka tetap masuk kota memperlihatkan diri pada para imam? Bapak Ibu kalau baca di dalam kitab Ulangan, Bapak Ibu akan menemukan di situ bahwa kitab Imamat. Imamat 13 dan 14. Saya tidak bacakan itu. Imam yang berhak menentukan seorang sakit kusta dan yang berhak menentukan orang yang sembuh dari kusta. Ini. Imam di bangsa Israel zaman dulu adalah orang yang berhak mendiagnosa orang itu sakit kusta dan orang itu sembuh dari kusta. Itu adalah imam. Sehingga saat Tuhan Yesus memerintahkan ke-10 orang kusta ini datang kepada imam. 10 ini mau berangkat datang kepada imam. Di pertengah perjalanan dia yang 10 itu sembuh. Yang 1 balik kepada Tuhan Yesus. Yang 9 ini tetap datang kepada para imam. Memperlihatkan dirinya pada para imam. Menyatakan dirinya, ini loh imam. Coba cek tubuh saya. Cek diri saya. Dan apa yang terjadi? Saat ke-9 orang kusta yang dicek imam itu sembuh,
dia diberikan seperti sertifikat. Diberikan tanda kesembuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Dia menerima tanda kesembuhan itu, dan tanda kesembuhan itu diterima dia. Dia pulang ke rumahnya dia. Dia pulang ke rumah, kemudian keluarganya lihat, loh, Pak, Bapak sudah sembuh? Iya. Tandanya apa sudah sembuh? Ini loh. Apa ini Bapak Ibu? Sertifikat sembuh dari imam. Sehingga orang, keluarganya, melihat orang kusta ini sembuh karena siapa? Karena siapa? Karena surat dari imam ini. Tahu enggak? Ya kan? 9 orang ini sembuh karena ada surat dari imam yang menyatakan dia sembuh. Sedangkan yang 1 orang, dia tidak berpikir masalah sertifikat kesembuhan dari imam. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia menyadari bahwa yang menyembuhkan dirinya, yang menyatakan dia sembuh itu bukan sertifikat tadi, tapi Tuhan Yesus. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Ngerti maksudnya ya? 9 orang tadi, kemudian setelah sembuh, dia kumpul dengan keluarganya, dia datang bersama-sama keluarganya, dan dia memberikan bukti kesembuhannya dengan pernyataan dari para imam. Namun 1 orang ini berbeda sekali, makanya Tuhan Yesus bertanya pada mereka, loh apakah hanya kamu yang sembuh? Enggak. Tapi mengapa hanya 1 orang yang datang? Dan Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-8, ayat yang 19 ini, lalu ia berkata kepada orang itu, ayat 19, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Yesus tahu, 1 orang ini sembuh bukan karena hanya sertifikat dari imam, namun dia sembuh karena dia menyadari itu pertolongan Tuhan Yesus. Sumber pertolongan dia dari Tuhan Yesus. Yesus Allah yang Maha Kuasa. Yesus yang berkuasa untuk memberikan pertolongan. Yesus yang bukan hanya peduli, namun dia mampu memberikan kesembuhan. Dia sang pemulih, dia sang penyembuh bagi orang kusta itu. Bapak Ibu seringkali dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, kita itu kadangkala tidak sadar, kita itu tidak berterima kasih pada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita harusnya mengucap syukur dan mengakui Yesus sebagai sumber pertolongan kita. Akan tetapi kadangkala secara tidak sadar, teman-teman anak-anak di sini, saat Anda minta orang tua Anda dan Anda berasa, orang tua Anda berkata, maaf mas, mbak, atau kalau di sini maaf, orang tua bilang aku tidak punya. Kemudian anak-anak marah, berarti sebenarnya Anda itu mengakui sumber berkat Anda hanya dari orang tua Anda. Benar tidak? Saat seorang anak minta orang tuanya dan orang tuanya berkata, tidak ada uang, tidak ada yang diberikan kepada anak. Dan anak itu kemudian marah, berarti sebenarnya secara tidak langsung seorang anak ini hanya mengakui orang tuanya itu sumber hidupnya. Kalau dia berkata, oh ya udah, ma, pa, memang kalau udah ada hari ini ya kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Nah, berarti itulah. Sebenarnya begitu Bapak Ibu. Kadangkala kita tidak, kadangkala Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan hari kesehari, kita diperhadapkan demikian. Wah, kita kan cukup karena kita bekerja. Kita kan cukup karena kita melakukan banyak aktivitas hidup ini. Dan tanpa kita menyadari bahwa di balik berkat-berkat yang kita terima itu sebenarnya sumbernya daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya kenal seorang bapak yang sudah lanjut usia waktu itu. Dia orang Kristen, tapi bisa bilang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mau ke gereja, dia tidak mau beribadah. Namun dia itu sukanya olahraga. Sekali waktu dia diingatkan sama temennya yang sudah lanjut usia. Ya dalam bahasa Jawanya, mas ayo kita beribadah, kita sudah lanjut usia.
Ayo Thomas, bahwa kita sudah lanjut usia, kita ingat sama Tuhan. Apa perkataan Bapak lanjut usia 1 tadi? Dia ngomong dengan santainya, apa Tuhan itu? Aku sehat gini, badanku baik seperti ini, aku kan olahraga. Memang Bapak ini badannya baik, kekar Bapak Ibu. Wah, saya lihat dia itu sore itu sepedaan, setiap pagi sepedaan, olahraganya rajin sekali begitu. Sehingga dia merasa bahwa olahraganya itu yang membuat dia sehat, olahraganya itu yang dia membuat tubuhnya baik, olahraganya itu yang membuat dia panjang umur. Karena dia menjaga aktivitas tubuhnya dengan baik. Selang beberapa tahun ada peristiwa terjadi. Anaknya yang paling bungsu, perempuan, maka tiba-tiba mengalami kecelakaan dan sampai dipanggil Tuhan. Wah, peristiwa itu sangat memukul bapak ini. Apa yang terjadi? Tubuhnya yang awalnya atletis, meskipun sudah tua tapi kuat, menjadi layu Bapak Ibu. Karena apa? Dia merasa ditinggalkan oleh anak bungsunya. Dia merasa kehilangan yang sangat berat sekali. Sehingga maaf kata dia sempat stres, depresi, dan akhirnya dipanggil Tuhan juga. Bapak Ibu, tahu maksudnya ini? Kadangkala kita hanya mengandalkan kemampuan kita dalam kehidupan ini, tanpa kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita rasakan, segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, di balik itu ada Tuhan Yesus yang sangat menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesuslah sebagai sang penolong bagi kita, sang pemulih bagi kita. Dalam situasi keadaan apapun. Bapak Ibu, kalau saya boleh kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saya ada, ini bukan karena kehebatan saya. Kalau hari ini ada, bukan karena kehebatan orang tua saya. Namun saya sadari bahwa ini karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya. Saya itu siapa toh? Pinter ya tidak. Hebat ya tidak terlalu. Namun Tuhan berikan anugerah bagi saya untuk saya melakukan banyak hal. Karena Tuhan sendiri yang menyatakan anugerah bagi saya. Ayo teman-teman pemuda, anak-anak di sini, andalkan Tuhan, jadikan Yesus sebagai sumber pertolonganmu. Jangan hanya sekedar mengandalkan orang tua, minta sedikit-sedikit orang tua tidak dikasih, kemudian wah marah sama orang tua. Minta sedikit-sedikit sama orang tua, kalau tidak dikasih kemudian kita, ya kalau orang Jawa bilang mutung, apa ya namanya bahasa Indonesianya, bahasa Ambonnya gimana? Pokoknya dia wah merasa, wis tidak dipedulikan. Tidak begitu Bapak, Saudara, anak-anak. Kalau memang Anda minta orang tua tidak dikasih, ya berdoa sama Tuhan, sang penolong itu. Jangan hanya andalkan orang tuamu. Jangan andalkan orang-orang sekitarmu. Makan firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap pada Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, jadikan Yesus sumber pertolonganmu. Sehingga jadikan Yesus itu segala sesuatu dalam kehidupanmu. Untuk menjadikan sumber pertolonganmu, menjadikan berkat dalam hidupmu, menjadikan anugerah dalam kehidupanmu. Apa saat ini menjadi pergumulan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi kesulitan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini? Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai sumber pertolongan kita? Atau sebenarnya selama ini kita hanya andalkan kekuatan kita sendiri loh Bapak Ibu. Kita hanya andalkan kemampuan kita sendiri. Tanpa kita melibatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya mau akhiri khotbah ini dengan sebuah kesaksian saya pribadi. Saat ini saya juga sedang bergumul Bapak Ibu. Dengan keluarga saya, khususnya anak saya satu. Anak satu saja kesulitan Bapak Ibu saya mendidiknya. Karena apa? Jujur saja, anak saya saat ini sudah mulai kecanduan HP.
Dia baru kelas 6 SD, umur 12 tahun. Dengan berbagai macam cara saya keras sama anak itu malah berontak. Saya gak lembut sama anak itu wah enggak tahu malahan. Jujur saya saat ini juga harus bergumul, berdoa, dan saya serahkan sama Tuhan saja. Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan? Saya yakin ada saatnya nanti anak saya ini akan Tuhan berikan pencerahan, supaya dia tidak tergantung atau dia kecanduan HP. Saya tahu bahwa mungkin saya waktu itu salah didik, karena memang anak saya ini dari sejak kecil dia terlalu dimanja. Waktu itu dimanja jemaat, dimanja mbahnya, omanya, opanya, dimanja oleh saudara-saudara saya. Karena ini dari cucu satu-satunya yang dimiliki oleh orang tua saya. Jadi semakin besar semakin agak sedikit manja Bapak Ibu. Dan manfaat tidak bisa lepas dari HP. Jujur saat ini saya juga sedang bergumul dan saya berdoa sama Tuhan dan saya yakin Tuhan sebagai Allah sumber pertolongan itu akan memberikan pertolongan bagi saya. Saya sungguh yakin pada saatnya anak saya ini juga akan bisa mengalami pencerahan, dia tidak lagi dikuasai oleh HP. Namun saya menyerahkan itu kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saat ini apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara? Jadikan Yesus sumber pertolongan kita. Serahkan sama Tuhan. Namun juga kalau Tuhan berikan sebuah perintah, responi perintah itu. Dan kalau berkat Tuhan dinyatakan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin.